Pagi hari ini pendengar bertemakan perempuan. Sisa waktu di Sih, Bu, Oke. ya. Tapi itu sebuah karakteristiknya Ibu Tina kalau turun lapangan memang mengayomi masyarakat dengan secara tegas tapi tuh ya. Dan juga dari UZI Tangguh ada Ibu Rinike Rolos. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kurang lebih berapa Ibu? 5 tahunan ya? 6 tahun kalau nggak Ya, salah. 6 tahunan berjalan UZI Tangguh ini. Nah, tentunya pendengar ya yang mau melihat kita langsung aja pendengar ke live streaming YouTube pemerintahan Kabupaten Maros untuk melihat live streaming di pagi hari ini terkait bincang-bincang perempuan berdaya untuk Maros Merdeka Stunting. Nah, ini permasalahan stunting ini masih terus apa ya Bu, dari dulu sampai sekarang belum usai-usai. Tentunya kalau berbicara soal stunting, apalagi tentunya peran ibu sangat penting ya Bu untuk menanggulangi upaya-upaya penting. Ini Mela mau bertanya langsung sama Ibu Wakil Bupati Maros, apa saja sih Bu yang menyebabkan stunting khususnya di Kabupaten Maros sendiri kalau Ibu dapat data di lapangan? Penyebab stunting yang terbanyak sih pasti berkaitan erat dengan kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim. Kedua itu gizinya yang buruk bagi anak bayi. Dan banyak lagi karena gaya hidup. Nah, semuanya kembali ke kehidupan kita masing-masing sih. Sebenarnya kita harus membangun pola hidup sehat dan bersih yang memang selalu harus kita terapkan. Iya betul sih Bu, karena memang yang pertama itu faktor ekonomi sangat berpengaruh. Kemiskinan, Iya betul, sangat berpengaruh. Itu di Kabupaten Maros sendiri Ibu menemukan hal-hal seperti itu di lapangan? Kalau stunting itu paling memang berbanding lurus dengan kemiskinan ekstrim. Karena kalau orang keluarganya sudah miskin, anaknya banyak, belum lagi melahirkannya rapat-rapat, pasti kan asupan gizinya asupan diperhatikan lagi. Yang penting anaknya sudah makan sekali sehari, ya udah selesai. Anaknya tidak rewel, yang dipikirnya anaknya gizi lagi. Betul. Sehingga fokusnya ke keluarga ini hanya kepada lebih pada person diri masing-masing, mengurus rumah dari pagi sampai sore, tiada henti-hentinya. Padahal keseimbangan gizi sangat penting diperhatikan. Iya, terkadang kalau jadi ibu tuh pokoknya dilihat anaknya sehat, tidak sakit, tidak pokoknya apa? Tidak rewel. Iya, tidak rewel ya Bu ya. Ya, Kalau kembang otaknya, mungkin untuk sekarang tidak kelihatan. Dianya kecil, dianya memang tubuhnya. Kalau kok tubuhnya itu kerdil loh. Ada anak kakaknya yang dulu juga memang begitu, sekarang berhasil. Cuman kan zaman era sudah berubah. Iya betul. Sehingga memang perlu diperhatikan sekarang ini isi dalamnya badan ini loh. Nggak bisa dilihat dengan secara kasat mata. Stunting itu lebih pada tumbuh kembang otak. Nah, ini biasanya mungkin beberapa masyarakat terutama di Kabupaten Maros itu mengartikan stunting itu apa Ibu? Bentuk tubuhnya pendek, kerdil, pendek jadi dikatai stunting itu ya. Padahal belum tentu ya Bu. Belum tentu. Kalau dia pendek, kerdil tapi dia cerdas, dia tetap bermain aktif, berat badannya sesuai dengan umurnya, it's okay. Biasanya kan kita memang pasti kelihatan tuh. Baby yang kena stunting dengan tidak pasti lebih pendiam, lebih tidak bergairah, lebih tidak semangat, berbanding tidak aktif, berbanding terbalik tuh dengan anak-anak yang sehat. Seperti itu. Nah, ini kalau Mela langsung ke Ibu Rineke ya. Kalau tadi Ibu Suhartina sempat menyinggung tentang perilaku hygiene nih Bu. Kalau dari sudut UZI Tangguh sendiri Nu, bagaimana Ibu menyikapi lingkungan dan perilaku hygiene sehingga ini tuh sangat berdampak dan berpengaruh pada stunting? Iya, betul sekali. Jadi Ibu tadi sudah sampaikan salah satu itu, tapi banyak juga yang mungkin tidak mengaitkan tentang lingkungan yang sehat, sanitasi yang baik, air minum atau air bersih yang baik gitu. Padahal hal ini juga menyumbang lumayan besar untuk kasus terjadinya stunting gitu. Jadi betul-betul tidak bisa hanya gizinya saja gitu, tapi satu paket gitu. Dan di dalamnya ada kesehatan lingkungan, kebersihan dan sebagainya, kemudian
perilaku, ya, kemudian sanitasi itu sendiri, sanitasinya juga harus sanitasi yang benar, sanitasi yang aman. Air minum juga gitu, air minum yang aman. Iya, seperti itu. Dan kalau bicara beberapa daerah khususnya di Kabupaten Maros masih masih punya beberapa, kan kemarin sempat bincang-bincang juga tentang toilet Ibu ya. Dan juga Pak Bupati Maros sudah memberikan data-data kalau di Maros ini kayaknya sudah aman kalau masalah seperti itu ya, ODF itu Ibu. Tapi kalau Ibu tadi menyebutkan sanitasi aman untuk seperti air minum, itu seperti apa sih Bu yang amannya gitu? Iya. Oke. Dua hal ya, jenisnya sanitasi aman dan air minum aman. Iya. Mungkin masyarakat selama ini berpikir bahwa saya sudah punya toilet di rumah, tidak peduli itu sesuai standar atau tidak gitu. Tapi sanitasi aman itu punya toilet di rumah tapi harus kedap. Kedap itu samping, kiri, kanan, bawah tuh harus tertutup gitu. Jadi tidak ada yang keluar, dari luar tidak ada yang masuk, karena itu akan mencemari lingkungan yang pada akhirnya seperti Ibu tadi bilang pelan, tidak terlihat gitu penyebab stuntingnya, tapi mungkin karena itu. Kemudian air bersih juga seperti itu. Air sumur padahal mungkin berdekatan dengan toiletnya. Toilet dia mungkin 10 meter tapi toilet tetangga sekarang rumah orang kan dekat-dekat ya Bu, cuma berdempetan. Tembok saja yang memisahkan. Aman adalah air minum yang pastinya yang terbaik adalah yang lewat PDAM karena itu ada pengolahan di sana. Kemudian yang lain lagi, tapi kalau bisa itu sesuai standar seperti itu gitu, karena saat ini mungkin PDAM belum bisa melayani semua. Tapi kalau yang menggunakan air tanah, tapi kalau bisa terlindung. Di air minum dan perilaku hygiene terhadap stunting, kasus stunting sendiri. Itu sangat berkaitan karena memang itu salah satu penyebab dari sekian yang Ibu sudah sampaikan tadi. Salah satu penyebab itu air minum yang aman, sanitasi yang aman. Kalau itu tidak terkendali, tidak terolah dengan baik, sangat berpengaruh kepada dan efek pencegahan stuntingnya kita. Iya sih. Seperti misalnya kan gini, aku tambahin Bu ya. Ya oke, kayak kita ini udah sehat. Kita ini udah sehat. Oke. Di tetangga kita ada yang lagi hamil, tapi polusi udaranya, rumahnya sangat becek, air yang diminum tiap hari air yang dari sumur, itu tidak disaring, mungkin dimasak setengah udah diminum, ya pasti baby yang lahir nanti pasti stunting tuh. Karena gizi dari ibu hamilnya sudah tidak benar, walaupun ibunya sehat, keluarganya sehat, nggak ada riwayat sakitnya Ibu ya. Tapi dari sanitasinya yang tidak ada air minum, kebersihannya, padahal itu dikonsumsi sehari-hari. Oh iya, karena masuk ya Bu ya, masuk ke tubuh kita. Jadi ini penting sekali pendengar, apalagi bagi ibu-ibu hamil yang lagi hamil di luar sana. Saya juga hamil Bu, jadi edukasi buat saya. Penting banget. Keposyandu tiap bulan. Iya, harus Ibu. Dipantau. Karena memang penting sekali kaitannya dimulai dari ibunya ya, bukan yang mengandung. Jangan sampai kita melahirkan anak yang stunting. Seperti itu. Baik, Mela langsung kembali lagi ke Ibu Suhartina nih Bu. Khususnya di Kabupaten Maros sendiri Bu, apa saja upaya yang sudah dilakukan Pemkab nih untuk pencegahan serta penurunan angka stunting yang sudah atau nanti akan dilakukan ke depannya? Kalau sekarang sih pemahaman selingkup pemerintah Kabupaten Maros, dan insya Allah mudah-mudahan sebagian besar warga Maros sudah paham itu stunting itu apa sih. Udah ngerti, jangan asal anaknya orang pendek dikira stunting. Boleh juga, nggak boleh ngejas begitu kan. Ada orang, ada masyarakat yang tersinggung, anak aku nggak stunting kok. Nah itu kan perlu tindak lanjut dan memang diagnosa dari dokter anak dan dokter ahli gizi baru menyatain tuh anak stunting. Tapi kalau mesti dilihat secara kasar mata akan kelihatan tuh. Yang kedua, peran serta OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Maros sekarang ini alhamdulillah sudah berpartisipasi penuh dengan kami melakukan kegiatan beberapa kali itu serbu stunting. Setiap kita melakukan kegiatan di posyandu mengenai penimbangan anak bayi, entah itu anak bayi sehat atau terindikasi sakit, kita melibatkan semua OPD. Begitu ada kasus anak stunting, kita harus melihat dia tinggal di mana, apa permasalahannya, diintervensi oleh siapa, dan nanti siapa yang akan menjadi bapak asuhnya. Jadi semua pemerintah Kabupaten Maros ini sekarang sudah punya anak asuh. Bapak bupatinya
katanya punya 5, saya punya katanya juga 5, tambah Pak Kadisnya 2, jadi saya 7. Setiap kepala dinas dapat 2. Dan next insya Allah tahun depan mungkin akan mudah-mudahan kita bisa serbu stuntingnya dengan niatan stunting di Maros sudah zero, akan melibatkan guru-guru atau semua orang yang ada di sekitar Kabupaten Maros untuk care terhadap stunting yang ada di sekitar mereka. Nah, betul, karena memang stunting itu bukan masalah sepele, Bu. Dan bukan masalah yang ditangani sehari selesai. Ya, betul 3 itu, Bu. bulan loh. Betul. Intervensi 90 hari. Iya, betul, Bu. Jadi masyarakat Kabupaten Maros khususnya juga harus lebih memahami dan mendalami untuk apa itu stunting. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Betul. Kadang kan sekarang orang berpikir, oke lah aku mau bantu stunting Maros, sudah aku kasih 20.000 selesai. Nggak bisa, stunting itu 30 hari loh. Intervensi dilihat gimana babynya, udah minum susu hari ini, udah makan makanan protein hari ini. Ya kalau kita perhatikan cuma 1 kali seminggu ya. Kembali mungkin kembali ya. lagi. Ada kasus satu di Mande kemarin saya lihat, udah 3 bulan ini kita pantau, ternyata 2 bulan ini kita pantau, penurunan badannya tetap turun. Ternyata dari sisi anaknya banyak, kedua dia tidak punya waktu. Jaraknya mungkin Bu dari satu anak ke Kita anak sudah lain. bikin rumah standby untuk siapkan makanan bergizi, dianya yang tidak punya kendaraan untuk berarti permasalahannya sangat kompleks. Iya. Makanya saya anjurkan ibu mulai sekarang berhenti hamil dulu ya, KB dulu ya. Nanti anaknya 2 yang sehat baru boleh hamil lagi. Iya, begitu. betul. Harus memang dikasih jarak ya Bu untuk sekarang. Karena waktu untuk mengurus. Iya, betul. Karena kan dulu pepatah zaman dulu nih Bu, orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki. Sama dahulu kala. Ya, zaman dahulu kala orang tua seperti itu ya. Jadi mungkin penerapannya sampai sekarang masih melekat gitu. Sebagai seorang ibu mungkin ya langsung kasih adik saja supaya ada yang ngurusin nantinya, ya ada temannya gitu. Iya. Padahal itu juga merupakan apa ya, sebuah cara untuk mencegah stunting sendiri ya Bu, kalau dikasih jarak begitu. Yang penting sih pertama pemahaman orang tua dulu. Iya, dia siap lahir batin. Kedua paham dulu dia sebagai orang tua itu ya kebahagiaan pasti banyak, tapi beban juga pasti ada. Iya, betul. Itu aja sih pemahaman kesiapan mental kita. Kesiapan mental. Mungkin jangan hanya untuk punya anak gitu, tapi anak juga dijaga. Amanah itu. Amanah luar biasa. Akan jadi generasi berikutnya. Iya, Bapak lagi kan ini Indonesia punya sebuah program Indonesia Emas nanti di tahun 2045 ya. Jadi mulai sekarang stunting harus diberantas, harus tuntas. Nah, kalau dari Ibu Rineke sendiri nih Bu, apa saja tantangan utama ini Bu ya dalam mengupayakan pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman khususnya bagi masyarakat yang hidup di perkotaan? Iya, ini ada banyak aspek sebenarnya ya. Yang pasti usaha pemerintah daerah itu sudah terus berlanjut. Namun kalau dari sisi air minum, kita bicara mengenai produksi air minumnya lagi. Kita lihat kemarin waktu musim panas yang berkepanjangan, ya itu kekeringan di mana-mana, tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi pasti itu juga ada kontribusi manusia ya, maksudnya ya mungkin sumber kita yang di hulu di atas sana tidak dijaga dengan baik. Jadi ketergantungan terhadap sumber air itu besar sekali, sehingga mungkin operator PDAM Maros juga kewalahan untuk memberikan kepada semua, gitu. Ya, kemudian untuk sanitasi aman, ini juga sama pastinya pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal, namun juga banyak kendalanya juga, gitu ya, bahwa masyarakat dulu pahamnya kalau toiletnya nggak pernah penuh, nggak pernah pakai itu yang paling baik gitu. Padahal justru itu yang harus dipertanyakan. Kemana dia perginya? Betul, Bu, saya juga selalu bertanya-tanya ini kemana ya dia perginya ini. Ya, kadang-kadang orang tidak sadar gitu. Jadi meningkatkan atau membangkitkan kesadaran orang tentang yang baik tuh, yang aman tuh seperti ini tuh tidak mudah. Tidak mudah memang Bu. Jadi memang banyak kendala, tapi saya pikir pemerintah Indonesia, globally juga ini kan air minum sanitasi juga di indikator 6 SDGs itu jelas ini kan ya dinyatakan gitu, sehingga memang itu harus menjadi perhatian juga. Iya, betul sih, memang jadi perhatian yang harus kayaknya dilakukan
kampanye atau langsung penelusuran di lapangan secara berkala ya, Bu. Kalau kita melihat sendiri sanitasi yang aman khususnya di Kabupaten Maros dan akses air minum itu memang orang banyak yang mengira sudah aman, tapi belum tentu ya, Bu. Belum tentu, apalagi untuk mencegah permasalahan stunting ini masih terus digalakan lah ya oleh pemerintah. Jadi sebagai apa namanya, di sini kita mengkampanyekan nih, Bu. Kalau dari sudut pandangnya Ibu Suhartina sendiri, siapa aja sih, Bu, yang perlu terlibat dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting khususnya di Kabupaten Maros? Sekarang semua orang harus terlibat. Dulunya kan cuma tugas pemerintah, sekarang nggak boleh, semua harus care. Ya, masyarakat mungkin itu tugasnya pemerintah gitu, don't care gitu ya. Tapi kan ya sebagai makhluk sosial, saya rasa nggak ada ruginya gitu loh, memperhatikan tetangga sekitar kita. Bukan berarti kepo terhadap hidup tetangga, tapi kan lebih biasa pada disalahartikan, Ibu. Itu karena kita kan udah berjarak tuh sama tetangga, nggak ada yang kenal. Sekarang timingnya, ayo kita peduli terhadap tetangga. Dilihat aja tuh, kemarin kayaknya ibu tuh hamil deh, gimana kondisi babynya. Kalau dia sehat, alhamdulillah udah selesai di situ. Tapi kalau kayaknya babynya ada sedikit persoalan, tapi biasanya ibu saya kan juga tidak mampu, mana bisa saya jadi orang tua asuhnya, ya lapor aja ke puskesmas. Kayaknya tetangga itu babynya stunting deh, dia tidak mampu untuk bla bla. Menginformasikan kepada pemerintah itu jauh lebih berharga daripada tinggal dilihat-lihatin aja nggak ada reaksi. Itu lebih dari cukup loh sebagai bentuk kepedulian masyarakat, kader, pemerintah, masyarakat. Kopimdanya Maros pun sudah sangat aktif terhadap stunting di Kabupaten Maros. Semua sudah peduli. Sisa memang sekarang masyarakatnya pengawasannya. Pengawasannya karena menjaga, menangani baby stunting itu lebih diperhatikan dibanding anak tak. Karena kalau anak tak biasa kan simpan di rumah, sudah ke sekolah, oke, selesai. Tapi baby stunting itu harus dilihat, pagi makan susu sudah, oke, makan siang sudah, makan malam sudah, tidurnya bagaimana, epupnya bagaimana, sudah aman, bagaimana berat badannya aman, berarti lebih diperhatikan dibanding anak kami. Iya sih, betul, karena memang kan sejak kecil ya, sejak dini, jangan sampai nanti sudah dewasa baru terlihat ini. Sebenarnya sejak dalam kandungan itu, Bu. 1000 hari pertama kehidupan. Lebih tadi sih golden age-nya itu sampai di umur 23 bulan. 2 tahun, sebelum 2 tahun itu tumbuh kembang otaknya tuh harus dijaga. Harus dijaga motornya dan segala macam ya. Karena stunting itu kita penanganannya sampai umur 59 bulan. After itu keluar secara otomatis dari pendataan. Tapi alhamdulillah sih Maros dari tahun-tahun sebelumnya itu di 2021 kita itu di urutan kedua loh tertinggi stunting. Susah. Bravo. Tapi tahun ini 2022 sudah kita sudah turun ya, Bu, ya. Peringkat 8 terbanyak. Sudah turun. Mudah-mudahan di tahun 2022 supaya menurun. Semangat terus ini, Bu. Bu ya juga semuanya harus terlibat ini, Bu ya, bukan cuman melimpahkan semua ke pemerintah. Biasanya masyarakat seperti itu. Karena ini persoalan global, ini persoalan masyarakat, dan ini persoalan kita semua loh. Kalau kita care terhadap Maros 2045 ke depan, kita harus care-nya sekarang. Betul, Ibu. Jangan tunggu nanti. Kita berbuat sekarang, ya jangan berpikir, udah kan 2045 nanti meninggal mak saya, tidak ada mak saya. Ya, untuk anak cucumu, emang mau mewariskan Maros yang amburadul untuk anak cucu kita? Enggak lah kan? Enggak lah, Bu, pasti. Pasti kita mau yang terbaik ya, Bu, untuk kedepannya. Baik pendengar, ini masih ada beberapa perbincangan di sesi dialog interaktif peran perempuan berdaya untuk Maros Merdeka Stunting. Jadi buat pendengar Maros FM jangan kemana-mana, tetap di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Setelah terus 10 menit iklan. 1, 2, 3. Makasih ya, Mbak. Ya, ini kok akhirnya bau gini ya? Iya ya, Bu. Bapak nggak mau bangun toilet yang ada tangki septiknya. Tapi pastikan yang kedap ya, Pak. Bapak sekeluarga akan lebih nyaman untuk seumur hidup loh, Pak. Apa air di rumah ibu-ibu tercium bau? Nah, masalah-masalah ini muncul
Karena di rumah ibu-ibu tangki septiknya belum kedap. Jadi bocor dan meresap sehingga mencemari air kampung kita. Lalu gimana baiknya, Pak? Siapa yang mau bikin tangki septik di rumahnya? Saya. Tetangga panutan, tunggu apa lagi? Bangun toilet dan tangki septik yang kedap sekarang. Keluarga nyaman, lingkungan pun aman. Di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia, pendengar, kembali lagi bersama Mela di sini. Tentunya masih dalam dialog interaktif pagi hari ini bertemakan peran perempuan berdaya untuk Maros Merdeka Stunting bersama Ibu Wakil Bupati Kabupaten Maros, Ibu Sartina Buhari, dan juga Ibu Rina Karolos dari UZ IWS Tangguh. Nah, pendengar, ngomong-ngomong persoalan stunting yang memang masih menjadi momok ya, masih menjadi hal yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah, dan tentunya semua pihak harus ikut serta terlibat dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting seperti yang Ibu Suhartina tadi katakan. Lanjut lagi, Mela mau bertanya ini Ibu Tina, bagaimana pelibatan perempuan sendiri nih Bu dalam upaya atau terobosan yang dilakukan untuk menurunkan serta mencegah stunting di Kabupaten Maros? Ya, namanya kehidupan berkeluarga. Kalau ada apa-apa, pasti yang disalahkan perempuan dulu tuh. Jadi next pertamanya itu kita sesama perempuan harus saling mensupport nih. Nah, Harus saling memberi informasi, edukasi yang bagus, saling mengajak kepada hal-hal yang baik. Misalnya tuh sesama tetangga, Bu, ayo ke posyandu, Bu, timbang anaknya. Nah, karena ke posyandu atau ke rumah sakit kan sekarang bukan hanya karena sakit. kadang menunggu sakit dulu kayaknya baru ke posyandu. Dulu kan orang ayo pergi ke posyandu, enggak gini sakit anakku. Enggak, sekarang pokoknya setiap bulan kan ada jadwal posyandu di setiap desa masing-masing. Ke posyandu, sehat ataupun sakit anaknya tetap harus ke posyandu supaya tumbuh kembang anak kita itu bisa terkontrol setiap bulannya. Yang kedua, mungkin sekarang ini memang edukasi skill menjadi perempuan itu menjadi beban yang lebih berat lagi. Menjadi perempuan itu harus pintar, harus smart, harus cerdas, harus paham segala sesuatunya, dan harus bisa siap dimanapun dan kapanpun itu. Iya, harus Jadi, multi kalau talent menjadi ya. perempuan yang strong, Multi talent Bu ya, multitasking juga kalau kita di rumah. Iya, karena pasti tuh kalau ada apa-apa, kalau anaknya sakit, anaknya kenapa-kenapa, ibu itu kenapa sih ngerjain apa sih kok anaknya sampai begini bla 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 bla. Ah, yang pasti dia salah anak salah ibunya. Nah, tapi kan ya sudah menjadi kodrat kita memang menjaga anak. Jadi mau tidak mau harus dikembalikan kepada diri kita bagaimana supaya hal-hal itu tidak terjadi kepada kita. Betul. Jadi mesti menjadi perempuan yang pintar, cerdas, dan bisa menangani segala persoalan dengan aman. Iya, istilahnya jangan Betul. Jangan baperan. Iya. Besok kalau ibu kemana sih, ya udah diterima, panggil aja. Besok nggak boleh begini lagi. Harus belajar dari pengalaman lah. Iya, meskipun di awal-awal agak jengkel sedikit sih Bu ya, biasanya ya, agak kesel begitu. Kita udah capek-capek, apalagi terutama buat ibu-ibu wanita karir ini Bu ya, yang utamanya biasa lebih sering disalahkan karena Curhat kayaknya, iya Bu, based on experience ini. Tapi ya Pengalaman itulah pribadi. seru loh perempuan kalau itu seru. Iya sih Bu. Justru itu bisa menambah kita punya mental, kita punya pengalaman, kita punya mindset untuk jadi lebih dewasa, lebih kuat, lebih strong, lebih apalah, jadi the best woman lah. Iya betul, karena saya bukan tipe wanita yang suka di rumah terus gitu Bu. Ama, aku juga. Iya, jadi terkadang serba salah juga, apalagi mau punya anak itu menjadi pikiran tersendiri gitu Bu. Apakah nanti saya akan di rumah terus setelah punya anak, atau bagaimana untuk apalagi mencegah kasus stunting ini Bu. Dan dulu sempat kena apa ya, sebagai ibu hamil yang notabene-nya masuk dalam lingkup kek gitu. Saya juga sempat kaget, kok bisa masuk saya. Padahal aman-aman saja, ternyata berat badannya agak turun memang. Itu ya Bu ya. Kadang kalau orang bilang anak tak kena stunting, tidak, atau ibunya kayaknya kurang gizi deh selama hamil. Memang secara fisikly kita is okay, tidak ada masalah. Tapi yang namanya ibu hamil itu makanannya harus 2 kali lipat loh, karena asupan makanannya harus lebih banyak ke baby. Yang kedua, yang nutrisi ke mamanya, ke ibunya juga harus lebih banyak, karena
uang rumahnya baby ini kita loh, kalau rumahnya nggak bagus ya gimana babynya mau bagus. Betul. Nah itu aja sih, Iya, basically-nya kembali ke kita juga. Yang kedua, kalaupun bisa, saya sih mengimbau kepada ibu-ibu, para perempuan yang ada di seluruh Kabupaten Maros, ayo dong bantu pemerintah, kita care terhadap masyarakat sekitar kita, bantu pemerintah untuk melihat dan meneliti serta mengawasi baby stunting yang ada di sekitar kita atau minimal tetangga kita. Iya, harus perhatian Harus juga, biar peduli. kalaupun tidak bisa tertangani secara langsung oleh ibu-ibu sekalian, laporkan ke kami atau bantulah kami dengan menjadi pengawas terdekat kasus stunting yang ada di sekitar kita. Betul sekali, Bu. Jadi memang saya tuh terkadang lupa kalau hamil awal-awal, Bu ya, karena makanya memang porsinya sedikit. Jadi itu mungkin yang menyebabkan saya masuk dalam golongan cake dulu. Iya. Saya juga sempat kaget, kok bisa ya? Padahal merasa everything baik-baik is aja, fine, kan? terus Merasa sehat, nggak bisa sih, nggak selamanya kita sehat-sehat saja ya. Ya, Iya sih, di betul-betul. dalamnya justru kayak menggerogoti. Nah itu, Bu. Saya juga sempat kaget karena selama hidup sebelum hamil tuh nggak pernah ada riwayat penyakit yang serius. Kok tiba-tiba pas hamil ada bayi dalam kandungan kok masuk gitu. Jadi saya juga sempat skeptis, ini kenapa ya, apa yang salah dari saya gitu, Bu. Mungkin juga akses sanitasi nih, Bu, yang berpengaruh ya, seperti yang air minum dan sanitasi. Ibu Reneka tadi sampaikan. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Bu, berkaitan juga dengan akses sanitasi. Apa saja sih, Bu, upaya yang sudah atau yang akan dilakukan oleh pihak USID Iwas Tangguh sendiri untuk mendukung percepatan akses air minum dan sanitasi aman di Kabupaten Maros? Iya, baik, terima kasih. Iya. Jadi sejak 2022 kemarin ya, kita sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Maros. Jadi sudah ada RKT lah ya, rencana kegiatan tahunan yang kita sudah sepakati bersama-sama. Nah, karena USID Iwas Tangguh itu adalah technical assistance, pendampingan ya kepada pemerintah, kami tidak membangun sarana prasarana, sehingga kami dalam segala aspek yang berkaitan dengan air minum dan sanitasi, kami berusaha untuk bisa mendampingi pemerintah. Iya, betul. Kalau air minum, kita otomatis langsung dengan Perumda Air Minum Kabupaten Maros. Kami mendampingi mereka dari hal regulasi mungkin, atau mungkin perbaikan-perbaikan yang penting di PDAM yang bisa membuat pelayanan mereka bisa lebih baik lagi gitu. Kemudian untuk sanitasi aman, karena sanitasi aman itu satu paket ya, ada tangki tinja di rumah, kemudian ada truk tinja yang nanti akan menyedot secara terjadwal, harus dibuang di IPLT. Nah, saat ini IPLT-nya sedang akan direnovasi, kami juga membantu mendampingi untuk proses ini bisa cepat tuntas. Kemudian nanti juga pemerintah daerah sudah akan membentuk UPTD namanya, yang akan mengelola operator ya, mungkin akan bekerja sama dengan PDAM juga, sehingga untuk akses air minum dan sanitasi aman mudah-mudahan meningkat. Kabupaten Maros punya target secara nasional kan, semua kabupaten punya target. Kalau tidak salah 6%, dan saat ini masih kecil, Bu. Berapa persen? Masih belum sampai 1% kayaknya, Bu. Karena kalau sanitasi aman, Bu, itu karena belum ada IPLT-nya kan, berarti kan belum dikelola tinja yang ada di rumah, Bu. Jadi itu yang sekarang kami dorong. IPLT, ya, instalasi pengolahan lumpur tinja yang ada di, saya lupa nama daerahnya, tapi saat ini sedang mau direnovasi. Sudah dibangun dulu, ya, sudah dibangun dulu, cuman belum dimanfaatkan dan harus direnovasi, diperbaiki. Kayaknya dia perlu pembaharuan. Iya, pusat sudah PUPR pusat sudah mengalokasikan anggaran, dan mudah-mudahan di awal tahun 24 ini sudah beres. Jadi itu akan lancar semua. Jadi program penyedotan di setiap rumah itu akan lancar, ya, sehingga yang hitungan sanitasi aman itu bisa meningkat. Nanti diperhatikan. Iya. Karena sekarang orang bicara nasional ataupun global itu bicaranya sanitasi aman. Yang paket itu tidak bisa satu-satu. Dia sudah punya toilet, sudah aman belum? Belum tentu, Bu ya. Belum disedot. Kalau sudah disedot tapi mungkin buangnya di sungai, tidak diolah di PLT, itu bukan sanitasi aman. Seperti
Jadi ini PR besar mungkin Bu ya untuk Kabupaten Maros sendiri. Ya, jadi Ya sekarang sih sebenarnya kalau penanganan stuntingnya itu kita lebih pada pembiasaan hidup bersih dan sehat dulu ya. Sekarang kemarin kan sekarang ODF artinya semua masyarakat bisa mengakses kamar mandi WC yang ada di sekitar rumahnya. Betul. Tapi kan sebenarnya kita terus bergerak. Mudah-mudahan next ke depan Maros itu setiap rumah tangga sudah mempunyai WC masing-masing di rumahnya. Nah, nanti lagi next ke depan lagi diperhatikan lagi bagaimana sesuai standar atau belum. tidak. Jadi memang ini pekerjaannya continue. betul. Tidak boleh stop di 1 tahun, tapi kami akan tetap berinovasi, berkreasi bagaimana sebisa mungkin kita mengarahkan masyarakat Maros ini menjadi masyarakat yang hidup sehat dan bersih. Betul. PHBS-nya nih Bu ya, PHBS, pola ya. hidup Jadi bersih dan mungkin sehat. ODF itu bukan berarti selesai, Mas. Betul. Itu bukan. langkah awal. Iya. Udah ODF, sekarang harus apa? Gitu. Lebih baik lagi. Nah, PHBS sendiri ini juga dimulai dari cuci tangan pakai sabun di air mengalir yang sederhana dulu. Tapi itu Bu, ya. sangat berpengaruh juga. Iya, berpengaruh juga karena memang biasa orang asal cuci tangan yang penting sudah pakai sabun begitu ya. Harum narasa, harum nacium. Oh, bersih ini. Karena belum tentu ada cara-caranya ya Bu supaya bisa tergolong cuci tangannya bersih di air mengalir. Dan juga untuk di Kabupaten Maros sendiri ya Bu sudah ada program untuk penanggulangan stunting ini sejak di usia remaja ya Bu Tina, program tablet tambah darah. Iya. Ya, ini juga merupakan suatu inovasi yang tentunya akan terus digalakkan oleh pemerintahan Kabupaten Maros agar kasus stunting ini bisa dicegah usai. secara dini. Iya, dicegah secara dini sebelum punya baby Bu, dalam kandungan. Seperti Bu Tina katakan tadi, karena kan kita ini rumahnya ya Bu. Jadi tergantung dari kita sendiri. Kalau tidak menjaga kesehatan ya kita tidak tahu babynya seperti apa, karena kan itu di dalam ya Bu. Keluar punya baru dilihat, oh ternyata begini. Dan kalau sudah menyesal ya mau diapa lagi? Iya, Dan yang bisa. ada. Itu diulang, masa mau dikasih masuk kembali nggak bisa Bu ya. Menyesal selalu di belakang. Iya. Kalau di depan Bu pendaftaran. Aduh. Iya ya, betul-betul. Oke, sebagai penutup dialog kita pagi hari ini Bu, Amela mau ke Ibu Tina dulu deh. Sebagai seorang ibu nih ya Ibu, apa saja sih Bu yang harus dilakukan untuk mencegah stunting? Ini sudut pandang Ibu sebagai seorang ibu di rumah. Itu kalau saya sih lebih pada pembiasaan hidup sehat dan bersih itu menjadi kunci penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau dari dirinya kita sendiri sudah bersih, sudah fine, sudah oke, jangan kikir atau pelit untuk mengedukasi orang sekitar kita. Atau kalau saya sih lebih mengajak pada seluruh masyarakat Maros, ayo lebih menjadi manusia yang sosial, mencari tetangga atau keluarga kita yang memang membutuhkan uluran tangan kita untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dan kalau untuk kegiatan stunting, saya sih berharap kepada seluruh ibu-ibu yang punya baduta dan balita, tapi aktif ke posyandu. Sehat atau sakit anak tak harus ke posyandu. Karena di situ bisa dilihat tumbuh kembang balita itu benar atau tidak sesuai dengan pernyataan dokter ahli atau dokter gizi yang ada di posyandu masing-masing. Oke. Jadi seperti itu. Kalau dari Ibu Tina, kalau dari Ibu Rineke sendiri, sudut pandang Ibu sebagai ibu ya, dalam mencegah kasus stunting sendiri seperti apa? Oke. Setiap ibu pasti ingin anaknya sehat. Iya, pasti. Ingin anaknya sehat, nggak mau stunting dong pasti. Iya, nggak mau. Jadi bagi ibu-ibu muda atau mungkin kita yang sudah lewat masanya, penting juga untuk memiliki pengetahuan sebenarnya penyebab stunting itu apa sih, kemudian untuk mencegah apa sih, karena kita tidak bisa terus-terus bergantung kepada pemerintah, tidak terus-terus bergantung kepada orang lain. Kita harus bisa mengisi diri kita sendiri, pengetahuan kita untuk kita bisa tahu bagaimana supaya anak kita tidak stunting. Di rumah pasti atau usahakan kita untuk paling tidak seminimal mungkin buat kami yang bergerak di air bersih dan sanitasi, konsumsi air yang aman, sanitasinya diperhatikan, tangki tinja di rumah tuh sudah sesuai standar atau tidak, jangan kita bagi-bagi oleh-oleh ke orang lain, kiri kanan tetangga kita gitu. Kemudian kalau ada program penyedotan nanti di Maros sudah akan mulai mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan semua akan ikut terlibat supaya Maros bisa lebih bersih, lebih aman.
penyakit-penyakit yang seperti begini tuh jangan ada lagi lah. Iya, amin. Itu harapan kedepannya ya. Tentunya juga permasalahan stunting ini masih menjadi momok terbesar ya pendengar, khususnya di Kabupaten Maros sendiri. Seperti yang Ibu Tina tadi katakan, memang sudah ada penurunan ya Ibu dalam masalah stunting ini. Tapi tidak ada salahnya juga kita harus peduli kepada tetangga, karena di UC Bebas Tangguh ada hashtagnya, hashtag keluarga panutan, hashtag ibu panutan, dan hashtag tetangga panutan. Iya. Ibu panutan, keluarga panutan. Iya. Tetangga panutan. Tetangga juga. panutan. Iya, Tetangga betul. panutan. Jadi jangan rumput tetangga lebih hijau ya. Iya, biasa seperti itu Bu. Kadang itu tetangga kayak, ih kenapa kayak nggak campur sekali hidupku ini. Padahal kita kan pengen care aja gitu Bu, tapi malah disalah artikan. Itu karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Iya, betul Iya sekali. sih. Ikatan emosional kita sekarang sesama tetangga udah nggak ada. Jadi Iya. begitu kita care terhadap tetangga, Bisa negatif kan malah dulu. netting Iya. duluan. Makanya mulai sekarang ayo kita merubah hal itu. Memang melakukan suatu hal yang baik itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya, Tapi itu kan back to kita punya Iya. niat. Kalau niatnya bagus pasti Tuhan memberikan petunjuk jalan yang terbaik. Betul sekali. Jadi memang saya ini tinggalnya di lingkup tetangga yang cukup berdempetan Ibu. Jadi kalau misalnya mau ke posyandu biasa memang ibu-ibu mengajak gitu, Iya. ayo ke posyandu gitu. Jadi alhamdulillahnya kalau gitu Ibu. Oke, closing statement dari Ibu Tina, mungkin ada arahan untuk mendorong kerjasama multi pihak Bu, untuk mencegah stunting di dalam keluarga atau masyarakat di Kabupaten Maros. Oke. Untuk seluruh masyarakat warga yang ada di Kabupaten Maros, ayo cegah stunting sedini mungkin. Mencegah stunting sekarang menentukan nasib Kabupaten Maros bertahun-tahun ke depan. Kita tidak mau mewariskan Maros yang amburadul kepada generasi kita. Iya. Ayo peduli stunting, ayo laporkan stunting, dan ayo kita cegah stunting bersama-sama. Closing statement yang cukup mengena ini Bu ya. Semoga masyarakat Kabupaten Maros atau pendengar yang streaming hari ini, yang juga nonton di live streaming YouTube Pemkab Maros bisa meng-share ini semua, dan istilahnya kita bagi-bagi informasi ke keluarga, ke kerabat terdekat, teman, tetangga, agar permasalahan stunting ini dapat kita atasi bersama-sama ya. Seperti yang Ibu Tina dan Ibu Rina katakan tadi, bahwa memang perempuan itu harus smart ya, harus bisa menanggulangi semua permasalahan, harus sekarang itu bisa menemukan solusi di dalam rumah, jangan mengedepankan perasaan terus ya. Meskipun memang dasarnya perempuan itu basically-nya lebih mengedepankan perasaan, tapi kalau sudah menjadi ibu ya, pasti perasaan itu dinomorduakan. Baik pendengar, sudah dialog kita hari ini. Semoga buat pendengar dapat insight-nya diserap baik-baik. Dan untuk perempuan di luar sana, khususnya di Kabupaten Maros, ayo kita sama-sama bergotong royong untuk merdeka dari stunting, agar Maros ke depannya lebih baik lagi dan bisa menuju Indonesia ya, emas menuju Indonesia emas 2045. di tahun 2045. Mila, terima kasih atas waktunya Ibu Makasih, Tina thank you. dan juga Ibu Rineke dari Setiwas Tangguh. Semoga kerjasama kita terus berjalan ya Bu, untuk Amin, untuk insyaallah. untuk merdeka dari stunting sendiri. Siap. Dimulai dari dini ya pendengar, jangan menyesal ya, karena kalau di awal pendaftaran ya salahnya. Jadi baik pendengar, semoga dapat insight dari dialog kita hari ini, dan terus kita galakkan yang namanya penanggulangan pencegahan stunting. Kalau ada program dari pemerintah harus dilaksanakan juga. Jangan hanya cuma diserap, ditahu saja, oke, berlalu. Jangan seperti itu, karena pemerintah juga sudah melakukan yang terbaik ya Ibu untuk masyarakatnya. Pendengar, saya Mela pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat kita pada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.